Selamat malam, salam budaya, Rahayu. Jadi secara umum, istilah epicentrum itu digunakan secara metaforis untuk merujuk pada pusat atau titik fokus dari suatu peristiwa atau aktivitas tertentu dalam konteks misalnya perkembangan kota atau desa ya, epicentrum desa atau bisa merujuk pula pada pusat kegiatan ekonomi, pengembangan budaya atau sosial politik di wilayah tersebut ya. Nah, sementara itu kebudayaan ya merujuk pada keseluruhan cara hidup termasuk nilai, keyakinan, praktek institusi dan mencapai manusia dalam masyarakat tertentu. Ini mencakup segala sesuatu dari bahasa, religi, seni, musik, arsitektur, makanan, pakaian, hingga sistem sosial dan juga politik. Nah, kebudayaan itu mencerminkan identitas suatu kelompok masyarakat dan merupakan cara di mana manusia berinteraksi, memahami dan memberikan makna pada dunia mereka ya. Jadi seni budaya adalah bagian integral dari kebudayaan. Merupakan satu hasil produk ya, mencakup misalnya ekspresi artistik itu oleh masyarakat itu seperti adanya orang berkarya lukisan, patung, ya musik, tari, sastra. Nah ini juga saya sudah melihat di YouTube dari Gilang Harjo ya, Desa Gilang Harjo gitu. Nah saya malam ini memang ingin webinar Zoom komunitas cinta budaya yang selalu malam minggu ya, minggu malam ya, atau Zoom KCB, saya ingin mengangkat wilayah yang konseptual kembali menempatkan kebanggaan pada suatu budaya. Dalam hal ini budaya Jawa. Ya. Nah, nanti kita hadirkan Mas Joyo Supriyanto yang sekarang sudah berkenan hadir akan memaparkan apa yang sudah dikembangkan dan dilestarikan di Desa Gilang Harjo itu. Tentunya konsep yang dipilih antara lain adalah budaya Jawa. Nah, ini menjadi pertanyaan. Budaya Jawa yang mana? Kemudian apakah warisan Medang Ibumi Mataram atau bahkan warisan Nir Bendawinya? Ini menarik karena pada zaman itu ya, zaman Medang Ibumi Mataram ya, itu sudah diperkenalkan satu sains, teknologi dan peradaban tinggi Nusantara. Nah, ini yang akan kita simak bersama. Mas Joyo Supriyanto nanti akan dipandu oleh host kita, Mas Rio Sesono Danumurti. Beliau adalah jurnalis senior, mantan Tempo, dan direktur berita Indosiar, mantan ya, dan banyak tulisan yang sudah diterbitkan. Terakhir tentang arca, emas, dan perunggu di Archipelago Buddhist Hindu Statue. Kalau salah nanti tolong dibetulkan ya Mas Rio. Siap. Ya, jadi monggo saya serahkan waktunya kepada Mas Rio Sesono untuk memandu Mas Joyo Supriyanto dari Desa Gilang Harjo. Silakan, Rahayu. Ya, Sugeng Dalu, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semula Mas Tony minta saya untuk jadi apa ya, jadi moderator gitulah. Saya juga agak bingung meskipun saya juga asli Jogja dulu ya. Kecil saya di sana tapi juga pernah tahu yang namanya, kalau desanya saya lupa tapi saya pernah namanya main ke daerah Selo Gilang itu, situs peninggalan Panembahan Senopati ya kalau nggak salah itu. Jadi ketika saya lihat channel-channel YouTube-nya Mas Supriyanto nih, Romo Joyo Supriyanto nih, menarik.
Tapi memang yang saya terakhir yang dengan channel yang terakhir agak-agak lebih apa itu spiritual ya. Yang terakhir yang dengan Profesor, lupa saya, Profesor yang ahli filolog dari UGM. Nah, tapi saya mungkin seperti yang Mas Tony tadi utarakan di depan, mungkin epicentrum budaya yang Romo Supri mau sampaikan itu monggo nanti disampaikan ringkas saja Mas Mas Supri, mungkin baik nanti kita banyak diskusi apa karena dilalah pesertanya sekitar 20-an lah ya. Itu kalau aturannya mungkin ya terlalu ketat ya, jadi mungkin bisa tanya jawab dan karena ini waktunya juga udah mendekati jam 9, saya khawatir kalau sistem biasanya kan pemaparan materi gitu ya, panjang. Nah, mungkin saya kira lebih baik ringkas, apa yang mau disampaikan atau apa ya. Apa sih saya sebagai masyarakat luas ingin melihat Gilang Harjo ini sebagai epicentrum budaya Jawa untuk kejayaan Nusantara lah. Kira-kira apa sih? Nah, mungkin secara historis, sosial budaya, spiritualitas, supranatural, saya nggak tahu ya. Mungkin nanti Romo Supri bisa menyampaikan dan saya harap juga para peserta bisa aktif bertanya panjang. Saya persilahkan Romo Suprianto untuk memulai. Monggo, monggo Mas Supri. Iji, sembah nuwun Romo Rio Danu Murti, ingkang sampun maringaken wekdal memberikan waktu kepada saya, tentu sungkem salam hormat saya kepada Romo, terus tentu Romo Tony, kepada Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak dan Ibu semua, juga Den Mas Doni, Storia Megana juga Lenggah, semua saja saya tidak bisa sebut satu persatu. Sungkem salam hormat sekaligus atur awal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam Gusti, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kehormatan tentunya buat saya, di mana ketika Romo Tony nimbali untuk diizinkan boleh bergabung sekaligus untuk menyampaikan sharing dalam terkait tentang baik itu ide, gagasan, inspirasi, cita-cita, dan sebuah wujud persembahan yang kepingin diwujud nyatakan dalam sebuah epicentrum. Kalau bahasa Romo Tony mengangkat tema pada kesempatan malam hari ini, bahasa saya memaknai peradaban bumi Mataram yang ada di Jawa untuk Nusantara. Sesungguhnya Romo, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya yang Kakung, yang Putri, saya sangat merasa kecil sekali di sini, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi intinya ketika saya ditimbi dan diizinkan untuk boleh dan bisa menyampaikan sharing dalam, semoga ini nanti sekaligus saya bisa ngangsu, saya bisa timba untuk mendapatkan masukan, wedaran, tanggapan, sekaligus melengkapi dan memberikan sebuah advice untuk nantinya apa yang telah dan sudah selama ini coba dalam bersama-sama, tentunya dengan stakeholder dan segala lini, baik itu masyarakat, orang-orang yang concern, dan orang-orang yang selama ini care dengan Gilang Harjo, nanti semakin mewarnai dan semakin menjadi sesuatu yang lebih wujud dalam sebuah karya yang nyata. Selanjutnya, Kasinggian Romo, saya mencoba untuk menyampaikan secara singkat saja, meskipun nanti setelah saya matur, mohon arahan dan wedarannya, sekaligus sebagai penghujung penutup, mungkin sebagai future atau gambaran inspirasi, nanti dalam minta waktu untuk yang terakhir sekitar 5 menit, yang coba dalam aturkan itu, dalam coba ringkas dan paparkan dalam sebuah
video. Sehingga ketika saya nyausi materi, itu tidak akan kita kupas atau kita akan detailkan satu persatu dalam pembacaannya ataupun dalam penyampaiannya, tetapi saya lebih banyak mungkin matur secara oral. Romo Tommy paling pangantikan kira-kira maksimal 25 menit bersama dengan videonya, maka waktu yang diberikan ini akan coba kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tentu mengawali sebuah makna, apa itu karya peradaban baru, apa itu epicentrum, apa itu kebangkitan budaya Jawa, dan tentunya saya akan masuk kenapa kebangkitan budaya Jawa masuknya ke saya mengangkat nama makna Mataram dikarenakan secara historical, secara storytelling, literasi, baik itu juga kami dapat dari tutur tinular, ataupun juga kami dapat dari sebuah sejarah yang memang kami bisa tangkap makna dan artinya. Bumi yang kami tempati, kami itu ada di Gilang Harjo. Sejarah Gilang Harjo, di sana ada batu Gilang, Lipuro, Selo Gilang, yang memang dalam sebuah sejarah menjadi tempat tumuruning Wahyu Mataram, yang kala itu didapat oleh Eyang Panembahan Senopati ketika Teteki, ketika Tetirah, ketika Kekadar, Subroto, Talakbroto, untuk mendapatkan kesadaran dan pencerahan dari Sang Pencipta, sehingga blueprint, desain, termasuk juga master plan dan impian mewujud nyatakan lahirnya Mataram kembali itu didapat di petilasan Gilang Lipuro. Sehingga grand design awal pembangunan keraton tentunya dari keluhuran, kemartabatan, kemuliaan kearifan lokal Medangri, yang kira-kira mungkin Romo Tony kalau kita coba lacak itu di sekitar Medari atau Madari, Medari Sleman sekarang. Ya kira-kira kurang lebih ada di sekitaran Candi Borobudur sampai ke selatan, daerah Sleman sekitar selatan Tempel. Di sekitar situ Medang atau Mataram yang kita angkat dari sebuah sejarah Mataram kuno, lahir kembali di era Panembahan Senopati, dan saat ini nilai-nilai keluhuran tersebut di era peradaban yang baru coba kita angkat kembali esensi dari keluhuran, kemartabatan, dan kemuliaan kearifan lokal tersebut. Untuk itu, yang pertama saya maknai dari kata Mataram. Mataram saya maknai itu menjadi sebuah mater. Mother, muter, ibu, material. Artinya unsur dari daya kuasa energi Sang Pencipta yang mewujud dalam sebuah vibrasi, frekuensi, dan itu terjadi hukum cokro manggilingan, sehingga menjadi bak rauda cakra manggilingan. Maka saya maknai mata rantai tirta yatra ataupun perputaran dalam sebuah roda cakra berevolusi menjadi kata Mataram, mata rantai manggilingan. Itu yang saya coba maknai dengan terjemahan material, karena energi dari Sang Pencipta yang memejal dengan berevolusi dan berputar menjadi sebuah wujud tangible, unsur semesta alam, air, api, angin, dan juga tanah. Disebutlah itu menjadi material atau bawono, buwono, bu. Saya ambil menjadi sebuah kata bumi. Daya ilahiyahnya I, maka bu dan I saya gabungkan menjadi ibu. Maka saya maknai mater, mother, muter, Mataram adalah ibu. Kelahiran peradaban saya maknai dilahirkan dari seorang ibu. Maka peradaban baru ini adalah peradaban feminim. Cokro gilingan saya meyakini bahwa itulah yang dimaknai histore se repete. Historia magistra vita. Sejarah akan berulang. Evolusi itu akan terjadi. Dan terjadinya
secara kesejatian, keutuhan, dan langgeng abadi akan tetap berputar. Makna Mataram baru adalah perputaran ketika saatnya cokro manggilingan, mata rantai manggilingan tersebut akhirnya menuju pada zaman peradaban kembali ke timuran. Makna ketimuran adalah kelahirannya nilai spiritual budi pekerti. Maka kelahiran peradaban dilahirkan oleh seorang ibu, saya maknai itu adalah peradaban kasih sayang. Peradaban yang terkait tentang cinta untuk bagaimana memberikan sebuah sentuhan dalam rangka selalu punya semangat ketulusan, keikhlasan, menyayangi, menghormati, menghargai, memberi, dan yang semua baik. Itulah adalah peradaban budi yang saat ini secara intangible harus menjadi sebuah karakter, baik itu moral, etikal, tahu tentang hukum semesta yang kekal, dan tahu hukum semesta yang sifatnya menjadi peraturan legal, harus berpenampilan humble, penuh dengan cinta dan kasih, mengangkat kearifan lokal, dari yang lokal tersebut bangga untuk Apple dibawa dalam dunia global. Jadi saya maknai peradaban baru adalah mengangkat peradaban kasih sayang penuh dengan cinta, mengangkat nilai-nilai sopan santun, toto kromo, tindak tanduk, unggah ungguh, munomuni, empan papan, wasitro ing semu, lembah manah anda pasor, dalam tahu tentang itu. Yang kedua, bicara tentang Jowo, Mataram Jowo Binangun. Kenapa Jowo Binangun harus lahir kembali? Makna Jowo, saya lebih memaknai kasunyatan. Jowo itu adalah fisikly badan kita yang secara logis diberikan semua perangkat oleh Sang Pencipta. Hingga ketika kita menjadi Jowo, harus belajar olah ke dalam hulu. Yang saya maknai itu adalah jiwa. Outputnya ketika sudah bisa olah ke dalam menjadi Jawi. Maka Jowo jiwa kang kajawi. Belajar tentang mengenai Jawi, izin Romo, Eyang, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mencatat dan juga menarasikan semampu saya, mohon nanti tambahan kebenarannya yang tidak bisa saya sampaikan secara satu persatu, tapi dalam makalah nanti bisa saya sharingkan apa yang selama ini saya coba resapkan dan saya catat dalam sebuah narasi paper yang nanti saya akan caoskan. Memaknai Jawi adalah keberkatan orang untuk bisa mendapatkan kesadaran, mendapatkan nilai-nilai pencerahan, sehingga bisa mengenal antara manas, yaitu pikiran, cipta, karsa, dan karya yang itu dibimbing langsung, bisa melepaskan kemelekatan menuju kepada Sang Ilahiyah, yaitu Sang Pembimbing Guru Sejati yang dimaknai Rohul Kudus, Nur Muhammad, Atman Suci, dan makna-makna secara nilai sukmo sejati secara spiritualitas Jawi itu juga disebut menjadi sebuah Isa Rohul Kudus. Maka Isa dan Manas saya coba gabungkan menjadi bahasa jadi Manasia, manusia. Sehingga kalau manusia itu beda dengan orang. Orang itu hanya casingnya saja, tapi kalau manusia adalah orang yang sudah tersadarkan, mendapatkan bimbingan langsung dari daya energi yang agung, sehingga mendapat pencerahan. Itu yang diolah. Setelah tercerahkan, outputnya itu adalah Jawa. Saya maknai Jawa ketika itu sudah bisa mendapatkan jati diri, karya nyata apa yang harus diwujud nyatakan. Maka itulah yang namanya output Jawi. Dalam hal Jawi ini, saya maknai bagaimana secara tangible, sebagai wujud karya nyata, hidup ini bermanfaat, berguna, jadi berkat di tengah umat dan masyarakat,
harus nyata dalam sebuah tangible karya dalam rangka hamemayu hayuning bawono, mempercantik, memperindah semesta alam raya yang itu sesungguhnya harus kita jaga dan kita rawat dan kita wariskan pada generasi kita yang akan datang. Maka visinya yang sebuah output dalam nilai persembahan hidup adalah bagaimana menjaga alam secara ekologi dan eskatologis. Berwawasan lingkungan dan berpikir murah secara ekonomis, berakar pada budaya masyarakat setempat, berkeadilan sosial, membawa daya ubah dan dampak untuk kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, berpikir secara life culture, menuju pada budaya kehidupan, berproduksi yang lestari, berkonsumsi yang lestari, dan sesungguhnya berpikir secara futuristik dan holistik untuk melihat dan menatap sebuah peradaban baru yang lokal bisa mengglobal, membawa daya ubah dan dampak untuk nilai-nilai kebaikan tersebut. Itulah yang coba saya maknai dan kita temukan dalam sebuah warisan yang tadi niatnya memuliakan, niatnya meluhurkan, dudah-dudah, gugah-gugah, mengangkat, menggali, kemudian mewujud nyata. Izin Romo, belakang saya ini memang saya mencoba mengangkat background, ada gapura yang kita manai, gapura gerbang peradaban. Maka implementasi dari sebuah reaktualisasi itu adalah nilai dari keluhuran peradaban yang dulu ada. Kemudian bagaimana disesuaikan tangible tampilannya dengan suasana kondisi material Mataram ataupun nilai-nilai physically ataupun kebutuhan dan bahan yang bisa kita dapat sekarang. Yang leluhur kita dulu membuat candi itu dari batu asin. Bergerak berzamannya evolusi, di zaman era Singosari, Majapahit sampai nanti Mataram Sultan Agung itu menggunakan batu bata. Maka saat ini peradaban baru Mataram kita maknai menggunakan, ya ada batu batanya, ya ada batu putihnya, ya ada semennya, diplester, diaci, dicat, sehingga seperti inilah maksud yang kita tawarkan memaknai sebuah karya peradaban. Tidak menghilangkan esensi keluhuran dari sebuah sejarah, tetapi bagaimana saat ini bisa diterima dan tetap gagah, indah, dan megah. Dari situ, sebuah karya peradaban baru ini kita tampilkan menjadi sebuah passion untuk kejayaan Nusantara. Secara intangible tadi Budi Pekerti Luhur, secara tangible mari kita dudah dan kita gali keluhuran tersebut ada dalam sebuah relief yang kita maknai dari Candi Borobudur. Di sana ada relief Taman Karmawibangga. Kami mendapat dan kami mencoba nanti tampilkan ada 17 poin Taman Karmawibangga yang sesungguhnya itu adalah sebuah ensiklopedia dunia. 1 taman pambudi, 2 taman seni dibagi menjadi 3, ada kriya, ada kerawitan, ada rupa. Kemudian ada ekologinya tirta, satwa, dan rimba. Diversifikasinya di sana ada taman husada, juga ada taman dedaharan atau gastronomi. Kemudian juga ada taman untuk area dedolanan anak. Ada taman juga dimaknai di situ tentang tata bangunan. Kemudian Taman Mulas Ngedi Salira, Taman Mulas Ngedi Busana. Kemudian angkutan darat, angkutan laut, dan ada taman yang namanya Kanuragan serta Gegaman. Itulah sesungguhnya keluhuran peradaban yang kita maknai sebagai ensiklopedia dunia yang kita angkat, kita dah kembali, dan kita tawarkan untuk kejayaan Majapahit Raya, yaitu Nuswantara Jaya. Itulah makna dari 17 Taman Karmawibangga. Gilang Harjo, karena tempat tumuruning Wahyu Mataram, kita coba mengawali dari ruh energi,
daya sang ilahi, dudah-dudah gugah-gugah secara intangible, dan secara tangible-nya kami mengutip terkait tentang 17 Taman Karma Wibangga yang saat ini kami reaktualisasikan, kami implementasikan dalam sebuah karya dan gerak serta langkah yang saat ini kami konsisten sampai kita membuat dream chart, impian arah dasar tata kelola perencanaan pembangunan untuk sampai keemasan dari kami pada tahun 1946 setelah waktu itu penggabungan sampai impian kita keemasan itu 2046. Sehingga dengan demikian 100 tahun Gilang Harjo ke depan kita punya sebuah blueprint mau kemana kita akan wujudkan nilai-nilai sekaligus karya peradaban tersebut yang harapannya memaknai dari sisi histori itu ada nilai kemartabatan, luhuran, dan sebuah kemuliaan budaya. Dari sisi tangible itu dimaknai. Disitulah akhirnya kita bisa mewujud nyatakan ensiklopedia dunia yang ada dalam relief Candi Borobudur sebagai wujud kelahiran peradaban diambil dari keluhuran 17 Taman Karma Wibangga. Kiranya demikian pengantar dan prolog untuk nanti kita bisa diskusi dan memperdarahnya. Nah, 5 menit yang terakhir sedikit saya akan sampaikan kalau terkait materi, mohon izin meskipun sudah kita buat pesan Romo Tony supaya nanti poin dan pokok intinya lebih pada hal-hal yang sifatnya esensi terkait tentang epicentrum, maka akan lebih afdol kalau epicentrum tersebut kami rangkum dan kami ringkas dalam sebuah video, meskipun nanti materi yang dalam coba tulis, itu kita akan sharingkan, mohon nanti tanggapan, sekali koreksinya, dan juga kami mohon nanti untuk bisa berkenan, bersinergi, berkolaborasi, menambahkan dengan harapan nanti kristalisasi karya persembahan dengan ketulusan keikhlasan kita, bermakna dan bermanfaat untuk bisa kita tawarkan dan bisa direplikasi harapan kita untuk semua desa, semua kelurahan. Disitulah semangat yang kami maknai bangun desa, noto kutro, bangkitnya peradaban baru bumi Mataram Jawa Binangun menuju kejayaan Mojopahit Raya Nusantara Jaya. Izin saya akan langsung saja ke video terkait makalah, mungkin saya tidak akan sampaikan tetapi nanti bisa kita bagikan karena waktu. Peparinge Gusti sholat tingkah munomuni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageming aji. Peparinge Gusti
sekalian, demikian kira-kira gambaran dari kelurahan kami, baik yang sudah kami wujud nyatakan, yang saat ini berjalan dan berproses untuk berkembang, sampai pada sebuah impian future turistik ke depan yang akan kita wujud nyatakan. Jadi kita mencoba membuat sebuah blueprint dan arah kemana kita akan membangun sebuah masyarakat madani, mengangkat keluhuran peradaban, kemartabatan, kemuliaan sebuah budaya kearifan lokal, dan disesuaikan kemasan, kemudian material, dan kondisi yang bisa diterima dengan dunia global. Nah, poin terakhir, Gilang Harjo juga menjadi pewaris budaya dunia. Saat ini kita mengangkat batik, kemudian keris. Romo Tony kalau berkenan nanti sama para pandemen pecinta keris bisa tindak ke Empu dan juga besalin keris di Gilang Harjo. Kemudian kita juga punya sentra industri gamelan, kita juga tata sungging wayang. Nah, ini Romo Doni yang menjadi pendamping kita dari Dinas Pundo Kabudayan, betul, tim monitoringnya juga beliau yang concern dengan kita. Kemudian kita kembangkan secara ekologinya dalam rangka mewujudnya akan memayu hayuning banyu biru, pameling banyu kang kuning, supaya di situ rahim bumi wijining kamulyan, ler-leran dadi daharan sepah jinatah ing lemah, wiji wutuh wutah pecah dadi wiji maneh ron genduru tunggak semi, mego mendung udan mas kuser bumi banyu kauripan, kita maknai sebagai ekologi dan eskatologisnya dalam sebuah branding dan gerak nyata kedaulatan pangan yang sehat dalam rumah besar kami namakan Lumbung Kampung Mataraman. Adalah pertanian organik yang kita dan kita kembangkan, bagaimana juga diversifikasinya, usada gastronominya, termasuk juga mulasnya di Salira, mulasnya di Busana, dan hal-hal lain yang ada dalam 17 Taman Karmawi Bangga. Kami kepingin punya concern sejauh mana kami bisa aktualisasikan, itu tentu menjadi bagian dari semangat kami. Ini Romo yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Selanjutnya mohon nanti arahan, mohon berdaran, sekaligus tentu bimbingan. Saya semangatnya kepingin badhe ngangsu, mau menimba supaya apa yang saat ini kita cita-citakan senantinya bisa mewujud. Tangible-nya salah satunya gapura ini sudah ada, kemudian di 4 warisan budaya dunia sudah ada, Lumbung Kampung Mataraman sudah ada, kulineri, kemudian juga busada yang terus kita rintis dan kita kembangkan, fisiknya juga sudah ada. Tata bangunan terkait tentang pendopo, 5 joglo dengan segala ragamnya juga kita kembangkan. Nah, ini harapannya bisa memantik diskusi kita, dan sharing ini semoga bisa menginspirasi menjadi sebuah gerak nyata peradaban baru bumi Mekang Jawa Binangun untuk kejayaan Mojopahit Raya kembali Nusantara Jaya. Sembah nuwun, rayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Romo Supri. Pemaparannya panjang sekali dan memang terlalu luas, jadi mungkin dalam Zoom ini masih kurang kurang waktunya, mungkin terlalu pendek. Jadi mungkin nanti kita perdalam melalui diskusi. Saya persilahkan buat para peserta Zoom malam ini. Monggo kalau mau bertanya. Nyun sewu. Ya, nama saya Dodi dari Jogja. Oh, iya Mas Dodi. Berkat dalam. Monggo rayu. Rayu. Saya hanya mencikapinya cuman itu aja sih. Kalau tadi filmnya sangat spektakuler ya, bagi saya itu sangat bagus sekali. Artinya kalau saya mencoba beberapa kali sering ke sana yang harus mungkin di lebih luas lagi bagaimana daerah situ mencintai budayanya dan peninggalan leluhurnya. Karena bagaimanapun juga saya sering belusukan ke suatu tempat dan saya sering dilihatin beberapa
leluhur yang hadir itu kadang jarak berapa ratus meter itu ditanya sampainya Gilang Harjo itu pundi? Waduh, kula mboten Sumerap. Nah, dari situ saya tanya lagi, mencoba ke leluhur yang dimakamkan di situ namanya Candi Ganjuran ya. Yang dulu namanya Mbah Ganjur ya. Dekat sekali padahal itu. Itu kadang saya juga ngelus dodo lah. Di mana ya temannya? Waduh, saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Padahal saya tahu adanya di situ. Berapa meter malah lah. Kejanggalan-kejanggalan itu kalau apa yang disampaikan Mas Joyo itu saya senang ya. Dengan semangat yang membara untuk membangkitkan gelora mencintai leluhur. Oke, saya setuju. Tapi paling tidak kesadaran di daerah setempat itu bagaimana kita bisa membangun dulu. Karena kalau kesadaran itu nanti muncul, cepat atau lambat pembangunan yang sudah direncanakan tadi hanya butuh berapa waktu pasti akan terjadi. Karena leluhur pun tidak akan diam. Beliaunya juga akan mendoakan dan mendorong untuk pembangunan yang lebih baik. Mungkin seperti itu aja lah dari saya. Ada kata yang kurang berkenan atau salah, ngapunten. Matur nuwun, sugeng dalu. Ya, sugeng dalu. Terima kasih Mas Dodi. Barangkali Romo Supri mau menanggapi. Beliau hanya menambahkan aja, mungkin saya perjelas ya. Beliau sepertinya soal pemetaan ya atau Gilang Harjo itu sebenarnya di mana, itu yang mungkin yang kurang disebarluaskan lah, letaknya di Jogjanya, di Bantulnya sebelah mana. Itu aja Romo Supri, monggo dipun tanggapi. Romo Rio. Terima kasih sekali Romo Dodi. Kebetulan dalam dari Jogja, sungkem salam dalam Romo. Dan terima kasih sekali ternyata Romo Dodi sudah concern, termasuk juga menjadi bagian dari pemerhati dan personal dan Gilang Harjo. Saya sangat mengapresiasi dan sembah nuwun mewakili masyarakat Gilang Harjo tentunya. Dan iya Romo, tentu ini menjadi bagian dari sebuah challenge. Sisi lain juga bagian dari sebuah tentunya gerak dan langkah dalam rangka memberikan dalam sewu kesadaran, pemahaman, dan tentunya menjadi sebuah bentuk semangat kalau Jawanya rumong suandar beni meluang rungkepi mulat saliro angrosowani budaya Jawi, khususnya tentang keluhuran, bagaimana mewujud nyatakan berul waliden, mewujud nyatakan bagaimana eling purwotuk sino sangkan parantadi untuk sembah bekti dan tresno kepada eyang para luhur. Memang ini Romo yang menjadi concern kita, bagaimana menumbuh kembangkan cinta akan budaya dan semangat untuk mencintai, sungkem bekti kepada Romo Ibu dan naiknya yang para leluhur kita dari ekstrak merah, supaya itu menjadi sebuah habit, kebiasaan, dan akhirnya rutinitas untuk cinta tradisi dan adat budaya, menghidupkan saat ini Romo izin meskipun dalam sebuah rintisan ataupun sudah menjadi salah satu beberapa bagian wilayah dan padukuhan program. Kita ada Metri namanya Dusun, ada Metri Wiji, dan budaya-budaya seperti kayak Saparan, budaya kayak Wiwitan, utamanya Nyadranan, masih kita pegang teguh. Bagaimana semangat untuk memuliakan para eyang leluhur, itu memang kita terus transformasikan, utamanya untuk next generasi kita dan juga kepada anak cucu kita. Maka semangat tadi yang disampaikan Romo Dodi, matur suwun, tentu tidak jemu dengan daya dan upaya transformasi ini menjadi sebuah concern kita, komitmen kita untuk cinta akan sebuah keluhuran, termasuk juga sungkem bekti bagian dari kita itu eling purwotuk sino, dengan harapan supaya daya energi jiwa sang roh genetik beliau dari eyang trah tumrah yang mewariskan dan juga berharap sedio jengko gondro tersebut dilanjutkan pada kami semua,
dan generasi saat ini itu clear supaya kami bisa menjadi bagian dari penyambung tongkat estafet tersebut. Saya maknai memang satu, Eyang Joganjur kalau sudah disebut sebagai Eyang Ganjur, kemudian ada juga Eyang Jogandek, Eyang Jobantu, Eyang Jowiloyo, Eyang Jomandungan, Eyang Joiranan, dan itu semua bagian dari sebuah keluhuran cikal bakal, bagian dari Wono Lipuro. Kami bertetangga dengan Eyang Ki Ageng itu Wonoboyo, dan kalau ke timur Wonodoro Eyang Ki Ageng Paker. Jadi Eyang Ki Ageng Mangir, Eyang Ki Ageng Paker itu berdekatan dengan daerah kami yang dijadikan teteki Eyang Panembahan Senopati. Harapannya beliau-beliau menjadi bagian dari cahaya suci dan energinya itu memberkahi untuk memberikan dorongan kepada kita semua itu sehingga tadi yang disampaikan terkait kejanggalan ataupun mungkin belum bisa dimengerti oleh beliau-beliau, harapannya energi ini dengan dukungan panjang semua nanti akan semakin terbangun sinergi tersebut. Terkait kalau yang sifatnya publis secara tangible, Romo Rio, tentunya kami sudah sangat membuka diri dan memang kita sudah transformasikan dalam dunia maya, baik itu lewat website kita ada, lewat video, portfolio kita tentang profil kita, sampai dengan segala media. Kita Twitter ada, kita Instagram ada, kita juga media sosial kami sampai pada sebuah aktiviti gerak dan langkah kegiatan khususnya budaya, kita dorong terus dan kita sharing terus supaya ini bisa menggema terkait tentang karya-karya peradaban yang kita lakukan. Kalau yang sifatnya intangible tadi, Mbak Nur, Romo Dodi menjadi bagian dari semangat kita untuk terus melestarikan, meluhurkan, dan mengajak duda-duda dan gugah-gugah tadi saya. Kiranya gitu, Romo Rio, tanggapan dari dalam. Matur nuwun. Monggo untuk peserta yang lain yang ingin bertanya ke Romo Supri menyangkut kebangkitan baru peradaban Bumi Mataram nih, sangat menarik dan saya kira perlu dukungan luas. Oh, ini ada pertanyaan dari Romo Doni Suryo Meganando. Monggo Romo Doni, silakan. Matur nuwun Pak Rio Danuputi, kemudian juga Pak Tony Yunus yang sudah mengadakan acara ini. Terima kasih sudah mengapresiasi juga salah satu dari Desa Mandiri Budaya ingkang wonten DIY menika adalah Gilangharjo. Jadi Gilangharjo itu termasuk Desa Mandiri Budaya dalam konsep desa budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Terus desa budaya ini adalah desa yang punya 5 potensi unggulan. Jadi konsep desa budaya kalau di DIY itu adalah desa yang secara lengkap mengaktualisasi, mengkonservasi, sekaligus melestarikan, merawat dari 5 potensi. Terus 5 potensi yang ada itu adalah pertama ada tradisi dan upacara adat. Kemudian yang kedua itu adalah kesenian dan permainan tradisional. Kemudian ketiga itu sastra, bahasa, dan aksara, bahasa, sastra, aksara. Kemudian yang keempat itu adalah kerajinan kuliner dan pengobatan tradisional. Kemudian yang kelima itu adalah pelestarian di bidang situs warisan dan benda cagar budaya. Nah, itu adalah kelima hal yang menurut Pergub, tahun 2016 itu yang sampai sekarang masih tetap dipergunakan. Nah, kalau yang mandiri budaya termasuk salah satunya yang Pak Supriyanto, Pak Joyo Supriyanto menikah adalah Desa Mandiri Budaya Gilangharjo. Ini termasuk Desa Mandiri Budaya menurut SK Gub tahun 2023 yang terbaru. Menikah. Nah, terus ini kita juga mengucapkan selamat karena sudah di atasnya dari desa budaya. Jadi memang Gilangharjo itu
sudah termasuk yang mandiri budaya. Ya. Jadi tidak hanya desa budaya, tapi sudah mandiri budaya. Nah, kalau mandiri budaya itu artinya desa budaya dari Gilang Harjo ini itu sudah punya 4 pilar. Ya. Mereka, terus pilar yang pertama itu adalah pilar desa budaya, kemudian pilar yang kedua itu adalah pilar desa prima, ya. Kemudian desa prima itu adalah desa yang bekerja sama dengan, kalau tadi desa budaya adalah kerjasamanya dengan dinas kebudayaan atau Pundo Kebudayaan. Sedangkan kalau desa prima ini adalah kerjasamanya dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB. Ya. Jadi ini lebih tepatnya untuk yang kepemberdayaan perempuan, ya. Dan ini programnya cukup banyak dibilang. Sudah ada ya Pak Supri ya, wonten Gilang Harjo ya. Kemudian desa Konten, Mas. kemudian juga 4 itu tadi 2 pilar, kemudian yang pilar ketiga adalah desa wisata, itu kerjasama dengan dinas pariwisata. Kemudian yang pilar keempat adalah desa planner. Nah, desa planner ini kerjasama dengan dinas koperasi dan UKM. Nah, terus itu yang pilarnya mandiri budaya. Selain desa budaya ditambah dengan 3 pilar tambahan. Dan ini luar biasa saya kira, apa yang sudah di sini tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak Joko Boyo, ya, di Gilang Harjo, ya, Pak Supri, dan ini juga sering diskusi dengan kami. Kebetulan kalau posisinya dari kami, saya ini termasuk dari tim monitoring desa budaya di Bantul, ya, walaupun tidak secara langsung. Kalau saya tugasnya kebetulan di Bantul Barat, ya, Pak Rio. Jadi saya tugasnya kebetulan ada di 8 desa di Bantul Barat plus Pleret dan Kelurahan Prenggan, Kota Gede, saya. Ya, kalau kebetulan kalau yang di Gilang-Harjo ini Bantul Tengah ini monitoringnya Pak Priyono, ya, monitoringnya Pak Priyono. Jadi berbagi tugas, ada 4 monitoring yang ada di Kabupaten Bantul. Ada saya, Pak Priyono, Ibu Eli Irmawati, dan Bapak Kusumo Prabowo yang di Bantul Timur. Nah, pencapaian dari Gilang-Harjo ini bagus, dukungannya juga sangat baik, ya. Dan juga mungkin kalau pertanyaan, saya kira mungkin kami juga sudah sering diskusi, ya, yang justru mungkin ada hal yang apa istilahnya, pertanyaan saya adalah untuk yang ini. Nah, ini malah pas yang gambarnya ini, saya kira malah sudah bisa menangkap ini apa yang mau saya tanyakan. Tadi hampir semuanya kan dibikin jadi modern, ya. Nah, pertanyaan saya kan justru yang utama dari Gilang-Harjo ini kan watu gilangnya ini. Ya ini yang seperti ada di fotonya. Nah, ini kira-kira bentuk dari pengembangannya itu ke depan apakah seperti apa gitu ya itu. Jadi itu pertanyaan dari saya. Dan saya sangat apresiasi terhadap tadi itu. Cuman mungkin gini Mas Supri, mungkin kalau saya keparang usul dan mentor, saya kira mungkin penerjemahan dari gambar-gambar yang luar biasa dari tadi untuk pengembangan Gilang-Harjo tadi sangat baik. Cuman mungkin apa ya istilahnya, kalau kami, bukan kami, maksudnya kita ya yang ada di Yogyakarta ini, saya kira kan kita semuanya masih sangat menjunjung tinggi untuk adat dan budaya tradisi. Nah, mungkin beberapa gambar yang tadi untuk pengembangan itu nyun sewu agak terlalu modern, ya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang pariwisata yang nanti bentuknya modern, Jogja itu akan kalah gitu ya. Karena apa? Karena ya tidak mungkin kita akan misalnya katakanlah membuat semacam Disneyland gitu ya di Jogja gitu ya, kan saya kira itu tidak mungkin ya. Justru malah orang akan sangat menghargai dan bahkan justru orang rela antri itu di tempat-tempat yang tradisional. Kopi Klotok misalnya ya. Itu karena tempatnya didandani dari restoran modern itu saya yakin mereka tidak akan antri lagi. Iya, Tidak akan antri lagi. Ya, termasuk misalnya kayak Gudeg Pawon gitu. Orang sampai sekarang rela nunggu lama itu bakmi apa itu bakmi Pak Pele, bakmi yang di Bantul, napa nika Mas Supri sing mlebet Gunung Sempu ya. Kampung nika misalnya didandani bentuknya dados kaya niku napa jadi kayak restoran modern itu nanti kan malah nggak laku malah. Jadi monggo ini nanti mungkin pengembangannya itu nanti bisa
apa istilahnya dirancang lebih lanjut untuk tidak meninggalkan dari aspek budaya lokal dan kelokalan kearifan lokal yang ada di Bilangharjo. Tetapi kalau soal untuk modernisasi itu kita tidak bisa memungkiri. Terus kalau peternakan itu bisa dibikin modern, saya kira itu bagus. Tetapi gimana kalau apa? Mungkin nanti kalau misalnya itu menjadi semacam destinasi yang terkoneksi dengan wisata, itu mungkin apa ininya saja yang diperbaiki, ya istilahnya sarana prasarana termasuk akses, kemudian eh, apa istilahnya itu untuk layanan pengunjung misalnya seperti toilet dan lain sebagainya itu dibikin bagus nggak apa-apa. Tetapi kalau mungkin bentuknya, kemudian aksentuasinya, kemudian mungkin apa fasadnya, ya itu tetap harus dengan bercirikan budaya tradisi atau budaya kearifan lokal setempat. Demikian mungkin J, saya selalu untuk Bilangharjo dan moga-moga ini Pak Tony Yunus tetap selalu punya semangat untuk mengadakan acara apa yang terus untuk murid-murid budaya Jawa ini. Saya sok bisa ikut, sok tidak, tetapi acaranya berlangsung terus, luar biasa. Ya. Terima kasih, matur nuwun dan sugeng dalu Ya. rahayu. Terima kasih Mas Dori, terima kasih. Wah menarik ini saya tentang desa mandiri budaya segala ini menarik sekali. Saya malah baru tahu nih yang ada 4 pilar dan sebagainya. Mungkin langsung saja tadi pertanyaan dari Mas Doni untuk segera dijawab oleh Romo Supri menyangkut kelokalan yang mungkin perlu dipertahankan ya, karena memang kalau bangunan berubah menjadi modern dan sebagainya ya kelokalannya mungkin agak terkikis ya. Jadi bagaimana menanggapi ini, Mas Romo Supri, monggo. Sebenarnya sangat Romo Rio dan Mas. Izin saya juga mau matur kepada Romo Tony dan Eyang Kakung yang putri Bapak sekalian, kalau dan Mas Doni itu memang selain sebagai sahabat, kawan, mitra, saudara, tetapi juga guru saya. Saya sering dibimbing sama beliau, matur sembah nuwun, konsen juga untuk Bilangharjo. Betul sekali bahwa tadi yang disampaikan oleh beliau, termasuk Kanugrahan Bilangharjo saat ini sudah menyandang predikat menjadi desa mandiri budaya. Dari aspek-aspek tadi, ataupun dari 4 pilar tersebut, Kanugrahan kita sudah bisa memenuhi, sehingga 5 potensi dan juga 4 pilar terkait tentang budaya, wisata, trainer, dan prima, secara wujudnya dan tangible-nya itu kita sudah ada. Dan terima kasih sekali dan kami sungguh concern tetap mempertahankan nilai kearifan lokal, tradisi, bangunan-bangunan tradisional yang itu kita rawat. Dan semangat kita itu sesungguhnya adalah bagaimana macak dalam arti hal yang lokal tersebut itu tidak kita hilangkan, tapi bagaimana secara packaging dan tampilannya tetap itu bersih, tetap itu menarik, seandainya ada sentuhan tidak akan menghilangkan dari sebuah esensi ataupun aksen yang itu memang harus kita pertahankan. Jadi seperti kayak bangunan situs ini, kemudian mungkin sedikit-sedikit ada yang kita tambah dari sisi fasad dan juga perkembangan yang memang kita tawarkan itu ketika mau rancang bangun baru, ada sebuah sentuhan yang memang bagaimana kita wacanakan terkait tentang material kekinian. Maka dari ini gambaran gapura yang kita akan coba sharingkan. Jadi tetap ini menurut kami, ini kelokalan kita, ruh terkait tentang makna filosofi, kemudian budaya, kami merasa mempertahankan nilai ini, tetapi kemasan dan bangunannya itu bagaimana kita sesuaikan ya, kami tidak pakai batu andesit lagi atau batu bata supaya dari sisi perawatan itu juga akan lebih efisien, tetapi tetap gagah dan menarik serta menawannya kami coba poles dengan cat, kemudian juga dengan sentuhan-sentuhan tentunya material kekinian, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya
kalau kita bicara tentang potensi, kemudian bicara kita tentang hal-hal yang kita pertahankan di sini, ini kami tetap masih murni untuk mengangkat nilai-nilai keluhuran sebuah tradisi budaya seperti ini. Nah, ini pun tetap kita angkat inovasi, kemudian juga budaya gerobak sapi, kulineri pun ketika kita membangun fasad yang sifatnya tradisional dan memanfaatkan barang yang ada tetap kita pertahankan. Ini ada Besalen Pandai Besi Romotoni, nanti kapan kalau berkenan berkunjung, sentra industri gamelan dengan bangunan-bangunan pendopo dan Mas, dan juga baik itu kandang, baik itu apa, tetap kita rapikan dan kita pertahankan. Nah, ini produk-produk dari sisi kriya, rupa, blangkon, kemudian batik, sampai Kanugrahan di Mangkubumi bersama Bu Ratu itu meluncing batik Jogja Istimewa dan karyanya itu dibuat di Gilangharjo. Sehingga dengan demikian kita juga pelestari warisan budaya dunia sampai anak-anak didik di sini ini bagaimana diajari dan dia bisa mengajari ketika destinasi wisata berkunjung ke Gilangharjo itu untuk belajar membatik yang mengajari sekarang anak-anak. Jadi generasi batik supaya jangan sampai luntur dan punah. Nah, ini yang sepuh, kemudian anak-anak kita latih. Nah, sisi lain yang kita juga akan tawarkan terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Doni itu tentang 5 potensi tadi. Kita di sini ada kesenian sanggar, ada kerajinan, tradisi, situs budaya kita pertahankan, kemudian komoditi yang ada. Nah, ini tetap ya ada tari, ada gamelan, ada bangunan tradisi, semua tetap kita lestarikan dengan segala bentuknya. Nah, ini adalah motif bagaimana tetap kita punya standarisasi tentang membuat homestay misalnya. Tapi dari sisi fasad juga tetap mempertahankan yang sifatnya kelokalan yang kita ada. Dan ini tadi yang saya sampaikan terkait tentang lumbung kampung Mataramannya, ini tentang gastronominya, kemudian ini tradisi kita pertahankan, baik itu merti dusun, jamasan di petilasan, kemudian nyadranan, jadi untuk sekalian menjawab Romo Dodi, itu tetap kita uri-uri yang kita pertahankan sampai kekinian. Nah, ini Romo Tony, budaya kita membuat keris, kita juga ada. Nah, ini gamelan juga kita punya, wayang juga kita ada. Kemudian ini kulineri, kemudian ini adalah kerjaan dari planner tadi yang saya sampaikan, termasuk juga Prima. Nah, landscape ini ada sesuatu yang kita tawarkan dalam sebuah future. Sesungguhnya nanti akan kita sesuaikan, tetapi esensinya ini, heritage ini kita jaga, kita rawat. Kita tidak akan merubah apapun. Dan bentuk pendoponya dan bentuk segala fasad tetap ini sesuatu yang lokal. Kalau kita membangun, kita sesuaikan dengan material sekarang. Tapi kalau itu heritage, kita pertahankan supaya itu tetap menjadi sebuah natural keaslian. Nah, ini bagian-bagian tetap seperti gambaran ketika kita masuk ke Pacitan, ketika kita masuk dulu fasadnya Pajang, naik kembali ke tentunya Mojokerto sampai ke daerah yang Erlangga di zaman Kanuruhan Kahuripan. Nah, makna-makna ini semua adalah sebuah inspirasi, tetapi intinya heritage dan pokoknya tidak akan berubah, tetap. Nah, ini juga bagian tetap. Hanya mungkin kalau dulu karena di sini ada tempuran yang Tok Tirto, jadi ini adalah aliran sungai bawah tanah. Karena kajian dari UPN, kajian dari UGM, dan dari ITB, itu sudah memberikan sebuah narasi bahwa bermata air. Dan itu pH yang cukup baik, dan saat ini sudah kita muliakan, kita namakan Tirto Gilipuro. Artinya menjadi air berkah dalam arti konservasi airnya kita pertahankan dan kita jaga supaya kejernihan air tersebut membawa daya dan juga energi positif untuk siapa saja yang berkunjung ke wisata destinasi petilasan Gilangharjo. Nah, ini adalah gapura peradaban baru yang memang kita tawarkan. Sampai di belakang saya sudah wujud ini, 7 meter tingginya. Ini ada di kampung mau masuk ke tempat kita. Monggo nanti kalau berkenan rawuh. Dan ini inspirasinya dari future gambar ini. Kita terjemahkan dan kita buat ketika masyarakat bersama-sama bersuadaya, kita membangun sebuah gapura baru
dari inspirasi Gapura di Impian Petilasan Gilang Lipuro sebagai wujud baharuan peradaban ataupun memaknai tetap gaya Mataram dari Medang zaman Mataram kuno sampai akhirnya zaman Mataram Tam sampai sekarang kita maknai zaman Mataram Katresnan atau Mataram milenial. Ini fasadnya. Nah, ini juga gambaran Tugu Golong Gilik yang kita punya mimpi. Ini bisa bangun 111 meter ke depan, ya, impian kita. Nah, ini fasad-fasad yang kita tawarkan dan kita tampilkan untuk nanti menjadi fasad pintu masuk ke daerah-daerah rest area wisata ataupun titik-titik fakti, tempat kantoran atau apa, gambaran tentang Gapura tadi itu menjadi sebuah bentuk ketika rancang bangun itu baru, bukan heritage, kita menawarkan sebuah gagrag fasad peradaban. Nah, ini pun kolaborasi sifatnya tetap dengan gambaran-gambaran ketika membangun baru, tetapi nilai-nilai yang terkait tentang hal-hal yang lokal tetap kita pertahankan. Tentang pendopo, tentang rancang bangun, tentang semuanya tetap nilai budaya kita pertahankan. Nah, dari itu semua, maka kita tetap kepengen mau masuk ke suasana desa, itu ya bisa. Kemudian melihat gambaran air, kemudian gambaran sungai, kemudian gambaran secara future, kemudian Gapura, ya kami punya impian ekspektasi semegah inilah Gapura-Gapura yang mau masuk ke area Lumbung Kampung Mataraman, area kedaulatan pangan yang sehat kita bahasakan. Itu harapannya bisa menjadi sebuah nampak fasad yang indah untuk akhirnya orang berlalu lalang masuk ke daerah pedukuhan-pedusunan, Karang Padusunan itu dengan future gambaran Gapura seperti ini. Ini ekspektasi impian. Dan kami membuktikan di belakang saya punya background, itu sudah kita bangun untuk menjadi sebuah permodelan. Seperti ini yang kita harapkan. Nah, kemudian tadi terkait Gilang Harjo sendiri, tetap bangunan-bangunan tradisional, kemudian yang baru, itu tetap kita sesuaikan dengan kelokalan. Artinya Joglo Limasan Pendopo dengan seragamnya, kita pertahankan, modifikasi dengan bambu, modifikasi dengan apa, tetap kita tidak akan hilangkan nilai kelokalan yang kita ada. Tapi bagaimana tampak bersih, tampak rapi, tampak yang sifatnya higienis, dan ini menarik untuk menjadi sebuah sesuatu habit dan kebiasaan baru. Ini bambu, ini tetap Joglo Limasan, tapi ini kita kemas dengan yang rapi, yang menarik, yang cantik, itu yang kita tawarkan. Hal-hal seperti inilah yang kami maknai peradaban baru. Ketika itu bukan heritage, maka kita bangun dengan tentunya sesuai kondisi dan situasi. Dan ini tadi kita juga akan kembangkan hal-hal yang sifatnya ya pakai barcode. Ini kan sesuatu tuntutan zaman. Dan juga kita juga punya sebuah makna ketika orang berkunjung itu merasa hal-hal yang sifatnya sentuhan dari sisi digitalisasi, tetapi lokal tetap kita pertahankan. Jadi kita combine, kita gabungkan menjadi sebuah kolaborasi. Jadi semua kita coba bangun rancangnya, itu adalah nilai-nilai kelokalan yang ada, kemudian juga fasad-fasad, bentuk-bentuk yang sifatnya tidak akan meninggalkan dari sebuah itu. Kira-kira, Romario. Ini dari Mas Tony Yunus yang mau menanyakan. Monggo Mas Tony, silakan. Terima kasih Mas Rio. Saya mencoba keluar dari semangat para pegiat dari Gilang Harjo. Ya, saya ingin keluar dari itu. Observasi saya dari luar. Ya, jadi kebudayaan dan peradaban itu saling terkait erat dan seringkali memiliki korelasi yang kompleks. Ya, kebudayaan membentuk identitas suatu peradaban. Nah, kebudayaan juga memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual suatu peradaban. Misal ya, pencapaian dalam bidang filosofinya, sains ya, teknologi dan seni seringkali juga menjadi ciri khas dari peradaban tertentu itu. Ya. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Joyo Supriyanto, yaitu Gilang Harjo, yang
mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, ya. Namun kebudayaan juga memberikan kerangka kerja untuk inovasi dan eksplorasi intelektual. Ini yang saya pegang ya. Jadi saya mencoba keluar dulu. Maka tentu akan ada perubahan historis. Bahwa kebudayaan dan peradaban yang saling mempengaruhi akan menjadi proses sejarah baru. Di Jepang misalnya, yang sangat menjunjung tinggi budaya, tradisi, mereka justru membuat satu society 5.0 ya, society 5.0 ya. Tercipta perubahan-perubahan budaya. Nah, seperti revolusi seni ya, juga itu tadi teknologi society 5.0 ya. Maka transformasi budaya itu sebetulnya yang diharapkan oleh orang-orang milenial, orang-orang sekarang. Seringkali menjadi pendorong perubahan peradaban. Jadi apakah kita mau idili atau istilahnya apa ya, nostalgis pada budaya kuno, atau sebaliknya kita memiliki satu inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi lagi. Tidak plek, misalnya sekarang, oh ono tembangi kali Jogo iki ngene plek, enggak, kita rubah lagi. Gitu. Seperti saya pernah ngobrol sama Mas Rio misalnya, wayang Klimen Mas, gitu. Wayang Cilimen atau wayang katakanlah wayang wayang Jendro lah, kalau saya mau ngomongnya wayang Jendro yang cuma ngomong tentang filosofis gitu. Kemudian juga apa yang saya kerjakan di perkerisan misalnya, dengan keris Kamardikan misalnya, itu kita sudah keluar dari hal-hal yang sifatnya kuno atau idili, nostalgis. Nah, apakah kita idili nostalgis pada budaya kuno ini atau sebaliknya akan lebih menjadi apa yang disebut peradaban baru? Karena saya tidak jelas apa yang dijelaskan Mas Joyo Supri, peradaban baru itu apa? Mohon dijelaskan. Saya kira gitu dulu. Jadi saya keluar dari ini ya, semangat apa Gilang Harjo dulu nih, supaya ada oposisi lah istilahnya Pak Mas Rio. Iya, menarik. Kira-kira begitu. Monggo. Iya. Wah, ini berat loh nih, Romo Supri. Ini berat, ini filosofis soalnya. Tapi monggo ya artinya kan namanya apa ya? Pendapat yang berbeda itu menurut saya lebih menarik ya. Jadi menggugah apa inspirasi baru ya. Jadi saya kira saya juga pertanyaan saya sebenarnya di batin hampir sama dengan Mas Tony. Artinya begini. Ya, jadi begini. Kebudayaan itu kan hidup ya, dari tradisi yang diulang terus-menerus. Pertanyaannya kan apakah masih penting ya? Artinya tradisi itu kalau udah nggak sesuai dengan zaman otomatis akan hilang dengan sendirinya. Katakan misalnya kayak aksara Jawa ya, mau dilatih kayak apapun, ketika tidak hidup dalam keseharian, ya dia akan punah. Kayak bahasa Jawa gitu ya, ngoko apa itu tetap hidup karena dipakai ya di masyarakat Jawa. Nah, kalau dalam bentuk fisik, kalau Mas Romo Supri menyampaikan sebagai tangible tadi, memang mungkin pakemnya tetap, tapi memang harus ada revolusi revolusi pikiran yang berdasarkan dari garis-garis yang dibuat oleh Romo Supri tadi, yang digali lah, didudah dari para leluhur. Itu memang menurut saya masih sangat luas sekali ya untuk dijembeng-jembeng kira-kira gitulah. Jadi monggo mungkin saya hanya memperjelas Romo Tony aja karena memang menarik sekali itu. Pertanyaan tadi ada sekedar nostalgia atau itu ada nilai-nilai idealisme di situ, ada konsep-konsep harmonisasi alam semesta dan sebagainya, tapi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih baru kira-kira gitulah. Monggo Romo Supri. Sembat nuwun Romo Rio Danu, Romo tentu dengan segala hormat dan sungkem. Terima kasih atas saudaranya dan challenge menika Romo. Intinya kalau dari kami atau kita adalah peradaban baru yang kita maknai ini adalah sebuah
habit yang harus itu kita coba transformasikan menjadi satu kesadaran, sehingga secara intangible orang itu mendapatkan pencerahan. Arti makna dari pencerahan yang bicara adalah nurani. Bagaimana orang akhirnya punya sebuah kebiasaan untuk kembali dalam rangka punya attitude budi pekerti yang luhur. Namanya unggah-ungguh, sopan santun, muno-munim, pan-papan, waskito, yang semua lembah mana attitude yang Anda pasor, tapi berkualitas. Artinya prasojo, tapi bermartabat. Itu yang kita maknai sebuah peradaban baru itu, mengembalikan ruh dari nilai-nilai yang lama. Tapi bagaimana nilai itu tetap diterima oleh masyarakat dan anak muda milenial generasi X dan generasi Z sekarang ini, dengan sebuah transformasi yang di dalamnya harus ada sentuhan inovasi. Ya, itu kan artinya kita kalau bicara masalah esoterinya ya. Dia Pramodawardhani itu justru tidak ke situ. Dia justru berbicara tentang tangible-nya. Seperti sekarang ini tangible dari Gilang Harjo itu idili, nostalgis lah. Nah, maksud saya itu bukan esoterinya. Esoterinya setiap orang punya, ya, gitu. Jadi ini tangible-nya itu nostalgis. Apakah tidak berpikir bahwa peradaban baru itu tidak di tangible-nya, gitu loh. Oke. Baik, Romo. Kira-kira mudeng ya, sorry ini. Saya memang mau oposisi dulu nih. Oposisi dulu. Mbak Romo, ya baik. Tadi betul sekali Romo. Kalau tadi dalam atur baru dari sektorinya, baru bicara dari intangible-nya. Nah, sekarang tangible-nya, apakah ini idili nostalgis, gitu Romo ya? Atau ini mau melompat dalam sebuah inovasi kreasi yang kira-kira memang sesuatu yang baru. Nah, kalau yang kita tawarkan dan saat kita concern itu kolaborasi, Rom. Tidak akan meninggalkan sesuatu idili nostalgis tadi, tapi bagaimana ini harus dikemas dan juga diangkat dan dimasukkan transformasi teknologinya. Jadi artinya kolaborasi ini mengangkat kearifan lokal, sesuatu yang sifatnya itu punya sebuah muatan-muatan keluhuran kemartaban tadi, tapi secara kemasan, secara packaging, baik dari sisi higienisnya, kebersihannya, keindahannya, kenyamanannya, itu clear. Bagaimana kita kondisikan dan kita pacak dengan tangibly material yang saat ini ada. Sama sentuhan transformasi teknologi kekinian. Maka contoh-contoh konkret seperti yang ada dalam tayangan, dua bangunan yang indah asik, nilai filosofinya tidak hilang, tapi di sini ada sentuhan teknologi, sudah dengan QR code, barcode, dan seterusnya. Contoh. Kemudian yang kedua, contoh selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang sifatnya lokal, tapi bagaimana kita bawa dalam sebuah kemasan yang menarik untuk dicintai oleh masyarakat dan dinikmati menjadi sebuah cita rasa global. Sehingga banyak sekali kita membuat contoh-contoh yang ini konkret dan real, kita ada, itu dari sisi salah satunya gastronomi. Makanan olahan dari ketela, tapi ketela itu ketika dibuat menjadi sebuah bentuk yang menarik, itu akhirnya dicintai milenial. Karena ketela tersebut kita maknai dibuat yang enak, tetapi di samping ketela itu kita kasih es krim, Romo. Contohnya seperti itu. Artinya anak milenial itu mau makan ketela yang enak itu dengan dileleti es krim. Itulah makna peradaban baru itu yang lokal, yang sehat, dan juga higienis kita tampilkan, tapi kebutuhan dan juga hal-hal yang sifatnya menjadi sebuah habit saat ini itu kita sesuaikan. Sehingga ketika kita apple to apple dengan McD, dengan makanan-makanan yang saat ini beredar di banyak tempat,
kelokalan kita dengan kita kemas dengan keindahan dan juga cita rasa, dan tentunya ini adalah produk yang organik, itu diterima. Ini yang kita maknai peradaban baru dari sisi gastronomi. Kemudian yang lain. Kalau dari sisi musikli, dari sisi kriya, jantu, wijiling kencono, handicraft, dan kerajinan yang kita ada, itu tentu sentuhan teknologi kekinian, ya membuat pandai besi itu tidak lagi dengan diontel, tetapi sudah dengan transformasi mesin kayak gitu Romo, cara ngebleknya, contoh-contoh seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang kita maknai teknologi kekinian, tetapi kelokalan tetap tidak hilang. Maka bagaimana melayani tamu, bagaimana mengemas semua secara packaging yang rapi, itu kita tampilkan. Attitude tadi menjadi sebuah bagian dari nilai. Nah, kalau Romo Tony, kalau Jepang itu punya teknologi terapan, kita juga arahnya kepengen ke kita maknai sebagai agropreneur, teknopreneur, dan juga kita kepengen kembangkan sebuah inkubasi dari sisi baik itu pertanian, sehingga di dalamnya kita bisa membuat permaculture, integrated farming system dengan segala ragamnya, dan juga kombinasi-kombinasi segala bentuk ketika kita itu konservasi tirta, satwa, dan rimba itu clear, tetap terbangun secara ekologinya, tetapi kita manfaatkan dan bagaimana kita kemas dengan kemasan kekinian sehingga itu bisa masuk dalam dunia global. Sehingga hulu dan hilirisasi proses membangunnya itu dengan berdaulat, mandiri, ekologis, tetapi dari sisi hilirisasinya, kemasan dan juga teknologi yang kita pakai, produk yang lokal ini bisa mengglobal dan orang mau menerima dan orang mau untuk mengkonsumsinya. Dengan catatan, itu semua harus menjaga koridor dari sisi budaya life culture. Hidup yang artinya jogorogo. Ketika orang makan, itu tidak menjadi penyakit atau mengandung zat-zat yang sifatnya itu merusak tubuh. Artinya makanan yang lokal itu sehat tetapi menarik dan diterima oleh milenial. Artinya budaya itu martabat tetapi milenial mau. Artinya hal-hal yang ada di pedukuhan, yang ada di daerah-daerah kampung itu sesuatu indah, menarik, bersih, rapi, tradisional, tetapi itu adalah luhur dan punya kandungan-kandungan. Kalau lebih dalam lagi secara spiritual tadi Romo Dodi, itu tetap ada semangat birrul waliden eling purwodesino, sangkan paran dumadi, itu patrat dan itu patron dari sisi idili nostalgis yang tidak akan kita hilangkan. Tetapi tampilan dan transformasi teknologi yang tidak merusak alam itu kita pakai untuk membawa daya ubah dan dampak kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan, dan utamanya menjaga secara ekologis semesta alam raya dan eskatologis ke depan untuk kita wariskan pada generasi yang akan datang itu baik adanya. Itu Romo kira-kira jawaban dari saya. Oke, bagaimana Mas Tony? Cukup? Ini soalnya sudah jam 10 lewat 15, jadi kayaknya juga masih menarik, tapi ya saya gini loh, saya tuh bayangkan gini loh. Misalnya ya, katakanlah untuk karawitan misalnya, ada gamelan baru, ya, tangible-nya itu baru gitu loh. Kayak itu sebetulnya kan kalau kita mau nelusurin lagi seni dan kemudian seni budaya dan kemudian mengenai yang lain-lainnya itu dari Dyah Pramodawardhani dulu itu ciptaan-ciptaan baru gitu loh. Nah, kenapa tidak meniru ininya konsepnya gitu loh. Misalnya sekarang ya, kayak Hajar Satoto misalnya, bikin gamelan dari pamor gitu loh Mas Rio. Yes, dari besi pamor misalnya. Itu kan akan lebih menarik daripada hanya melaksanakan di situ desa itu di kelurahan situ ada tukang gawe gamelan. Oh, di situ ada besalen keris misalnya. Itu kan biasa aja gitu. Di lain tempat juga ada. Apakah itu bisa menarik
generasi Gen Z ya, atau milenial misalnya. Nah, ini pemikiran saya. Memang saya agak keluar sedikit dari semangat ya. Semangatnya Mas Joyo juga mungkin semangatnya Romo Doni Sapa tadi. Saya sedikit agak keluar dulu dari semangat itu gitu. Ya kira-kira gitu Mas. Tapi saya terus terang memang angkat jempol dengan Gilang Harjo. Jadi bukannya saya angkat jempol dengan Gilang Harjo karena semua sudah tertata dengan baik dan perencanaannya juga cukup baik. Saya kira gitu aja Mas Rio. Dari saya terima kasih sekali sudah dijelaskan oleh Mas Rio. Monggo Ya, silakan. terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah jam 10 lewat 18 ya. Mungkin sebentar lagi mungkin saya sedikit menyimpulkan saja. Jadi memang kalau kita lihat Gilang Harjo ini memang seperti yang disampaikan Mas Doni tadi itu termasuk desa mandiri budaya yang memiliki 5 unggulan potensi, terus 4 pilar dan sebagainya. Ya saya kira luar biasa sekali ya. Karena saya sebagai orang Jogja aja nggak tahu ya. Kelahiran Jogja itu daerah itu majunya sekarang. Jadi saya kira disampaikan oleh Romo Supri tadi memang luar biasa. Jadi memang kalau menurut saya nih Mas Romo Supri ya, sebelum saya tutup acara malam ini ya, menurut saya sangat bagus sekali ya secara tapi yang kalau bahasa di perkerisan itu ada isoteri, ada eksoteri ya. Jadi memang menurut saya harus diklopkan aja Mas konsep Mas Romo Supri tadi tentang karena seperti yang gambar tadi menurut saya tidak sesuai dengan narasi yang panjenengan kemukakan itu. Yang begitu Jowo yang Jawani ya, itu sangat luar biasa, bagus sekali. Menurut saya terus sampai masuk Karma Wibangga itu luar biasa. Tapi yang mungkin tidak merangkai-rangkai agak bingung dengan munculnya bangunan-bangunan yang itu ke depan akan seperti ini itu agak berbeda gitu. Jadi menurut saya sih, tapi saya paham sangat luar biasa. Jadi filosofi yang mendasarinya sangat sangat bagus. Cuma tinggal ngeklopkan aja narasinya, saya kira itu aja. Mungkin next time mungkin perlu dibuat lagi Mas, mungkin yang lebih lebih menukik ya. Karena memang ini sangat luas tadi yang disampaikan Romo Supri. Jadi dari sisi kedalaman filsafat mengayu hayuning peradaban Mataram untuk Indonesia maju atau untuk Nusantara maju. Jadi ya itu sendiri udah terus konsep idili dan nostalgi tadi ditabrakkan lah dengan tekanan atau penetrasi dari budaya luar termasuk peradaban yang diciptakan oleh anak-anak muda itu tema yang sangat menarik Romo Supri nanti untuk selanjutnya. Saya kira itu dulu ya Mas Tony ya dan Mas Romo Supri dan semuanya mohon maaf kalau saya ada tutur kata yang salah dan malam ini sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Rahayu, Rahayu, Sagung. Rahayu. Rahayu.